Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar IPS untuk SMP kelas 9. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita lanjut anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi, dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah Indonesia, wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia, dan selanjutnya dapat menganalisis pasar bebas. Oke, kita lanjut. Untuk bagian A, kita akan membahas tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut: menghasilkan barang atau jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan yang terakhir, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. Faktor-faktor produksi dapat dibagi atas alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar tahun 2016 adalah Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. 5 negara dengan penghasil padi terbesar tahun 2016 adalah Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam. Kemudian 5 negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar tahun 2016 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. 5 negara dengan penghasil kayu bundar terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brasil, dan Kanada. 5 negara dengan penghasil daging sapi terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, India, dan Argentina. Selanjutnya 5 negara dengan perikanan tangkap di laut terbesar tahun 2014 adalah Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Faktor pendorong distribusi antar daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan pasokan barang. Yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Yang ketiga, infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya. Dan yang keempat, biaya pengangkutan cukup murah. Faktor penghambat distribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terhambatnya pasokan barang. Yang kedua, faktor cuaca yang tidak mendukung.
Yang ketiga, kurangnya armada pengangkut. Yang keempat, biaya pengangkutan yang tinggi. Dan yang kelima, kualitas infrastruktur distribusi kurang baik, seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Dua alat transportasi penting dari distribusi internasional adalah kapal laut dan pesawat terbang. Kegiatan distribusi bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Kemudian kita akan membahas tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. 1. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. 2. Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Segmentasi pasar kegiatan konsumsi antara lain berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah atau tempat, demografi, dan psikografi. 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Jerman dan India. Sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah berbeda dengan konsumennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga. Harga adalah suatu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda-beda adalah 1. Jarak distribusi, 2. Ketersediaan barang, 3. Perbedaan kebutuhan, 4. Persaingan. Perusahaan dapat menetapkan harga suatu produksi yang dijual ke luar negeri antara lain melalui 3 cara, yaitu 1. Kebijakan etnosentris, 2. Kebijakan geosentris, dan yang ketiga kebijakan polisentris. Pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terdapat 10 komoditi utama Indonesia yaitu TPT, tekstil dan produk tekstil, elektronik, karet dan produk karet, sawit, produksi hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini, yaitu kita membahas bagian A-nya dulu tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan yang bagian B-nya, yaitu tentang pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, untuk pertemuan yang bagian A ini Ibu akan seperti biasa memberikan kalian tugas supaya ada yang dikerjakan di rumah. Tugasnya ini. Amati gambar ini, kemudian bentuklah kelompok dan buatlah 5 pertanyaan mengenai ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Seperti biasa, untuk kelompok kalian masing-masing anggotanya 5 orang. Ya, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.